Tapi bagaimana bangsa ini besar? Bangsa menjadi besar. Itu diperlukan maka jiwa yang besar. Karena saya juga sedang membuat prosa-prosa tentang Lord Rangga sebagai sang pencerah. Luar biasa. Ya. Anak sekarang jauh lebih cerdas, lebih responsif. Oke semuanya, buat lo semua, fans-fans Lord Rangga, subscriber Lord Rangga, pengikut Lord Rangga, rakyat-rakyatnya Lord Rangga, gue mau ngumumin di sini brand clothingan baru namanya Persistent by Lord Rangga Official ya. Dan kalian bisa ikutin terus kabarnya di @LordRanggaOfficial. Dan nih salah satu contoh bajunya, men, keren banget. Ada baretnya di sini, di belakangnya juga kayak begini. Dan ini adem banget, men, nyaman banget gue pakai ini, asli. Jadi buat kalian-kalian fans-fans Lord Rangga, nantiin terus, stay tune, ikutin terus dari mulai YouTube, Instagram, dan semua sosial media Lord Rangga. Oke Bray, Persistent, artinya itu pantang mundur kayak tekad Lord Rangga. Thank you, man. Salam mulia, jaya jaya. Hari ini Lord Rangga berbahagia sekali. Mungkin bukan hanya Lord Rangga, tetapi seluruh kaum dan makhluk di bumi ini juga ikut berbahagia. Amin. Karena malam ini kita kedatangan tamu agung. Beliau adalah Paduka Yang Mulia Imam Bogi Yuda Suara. Ya. Beliau adalah sarjana politik hubungan internasional dari Universitas Jayabaya. Kemudian kesehariannya dan langkah besarnya adalah beliau selama ini menggeluti sebagai pemerhati sosial internasional. Beliau lahir di tanggal 25 November 1960. Lah, ada satu kekuatan yang memberikan kekuatan buat kita semuanya, dan kita bisa beri contoh. Beliau memberikan satu semangat hidup buat kita. Diri ini besar karena orang lain. Kemudian beliau katakan bahwa sukses dan berhasil karena ada orang lain. Tepuk tangan dan beliau untuk Yang Mulia Paduka. Ya. Dan keduanya tidak asing lagi, beliau adalah pemilik Jakarta. Ya. Bang Levi, dalam hal ini nama lengkap S. Pahlevi. Tentu tidak asing ya para netizen ekvivalen rakyat. Beliau adalah pengamat kebudayaan sekaligus budayawan. Beliau lahir di Jakarta tanggal 15 Mei 1968. Beliau banyak hal kaitan soal budaya, tentu di sana ada sejarah yang juga banyak dibahas dan tidak asing di program Ngejarah bersama Lord. Kini ada pada sisi sana Lord berbicara, kita akan angkat sebuah topik ya. Topik ini tentang kebangsaan, di mana nilai-nilai nationality atau orang mengenal lebih ke nasionalisme. Nah, ingat melihat dari Paduka Yang Mulia, saya ingat kekaguman saya terhadap tokoh kita, beliau sang proklamator Bung Karno, dan hadir hari ini, malam ini, di sini. Iya. Bukan hanya mirip sebuah ini fisiknya, tetapi memang nilai nasionalitinya juga luar biasa. Seperti beliau, Bung Karno, idolaku, ya udah idola kita semuanya. Makanya hari ini Lord mengundang beliau untuk hadir di sini dan berkenan menyampaikan pesan-pesan kebangsaan bagi kita semuanya. Dan ini akan dilakukan kolaborasi bersama Bang Levi yang punya Betawi. Iya, iya. Saya berangkat dari sini dulu ya. Iya, gini. Saya panggil
tetap paduka yang mulia Bung Karno ya. Karena idola ya. Idola. Iya, yang mulia. Selama lahir dalam arti proses perjalanannya mungkin bukan hanya merasakan orang lain yang melihat mirip yang mulia ya. Tapi ternyata juga kejiwaannya dan lain-lainnya memang persis. Apa ya? Apa dulu nyidamnya ibu ya? Atau beliau nyidam Bung Karno atau gimana ceritanya? Jo, sebelum cerita yang lain-lain. Ini mungkin bisa memperkenalkan lebih dulu. Silakan. Baik, terima kasih Lord dan sahabat saya Levi. Kalau melihat proses perjalanan hidup saya tentu banyak suka dan duka ya. Suka dan duka. Yang kedua, saya sebagai anak pertama. Laki-laki yang dilahirkan dari rahim ibu. Oleh karena itu kita mencintai yang namanya sang ibu. Ibulah yang memberikan dorongan dan motivasi seorang anak. Saya juga tidak tahu kenapa teman-teman itu sering memanggil hal yang sama seperti Lord. Semua itu adalah proses perjalanan ya. Proses perjalanan. Entah bagaimana, karena semua ini nggak lepas daripada faktor imajinasi diri ya, bagi sosok figur seseorang. Bahkan dalam proses perjalanannya, walaupun orang melihat saya ada di rumah, saya di rumah, tapi terkadang orang suka bilang, ngapain lo di Bogor? Enggak, lu di Bogor, lu gue panggil-panggil lu, gimana lu bro? Kira-kira begitu. Gue di rumah, enggak, lu di Bogor. Nah itu bagian kecil yang orang melihat dari sisi dimensi yang berbeda. Wallahu alam bisawab bahwa saya dilahirkan dengan sosok figur seperti ini. Bahkan banyak pengalaman-pengalaman spiritual perjalanan saya. Bahwa ada orang yang pernah saya di HI dulu, saya tiba-tiba selalu orang, ini paranormal ketemu saya di HI, selalu bilang bahwa, apa kabar, panjenengan masih hobi motor? Oh enggak, aku bilang. Berapa hari kemudian, tanya lagi, gimana orang tua? Masih jadi Pak Bupati? Diam aja. Hari ketiga, saya paranin. Mohon maaf, yang sampean maksud itu bukan anak saya, ini bukan anak Pak Bupati, dan saya bukan hobi motor. Oh, tak kira. Soalnya sampean tuh persis katanya gini-gini. Itu paranormal. Sebenarnya saya orang yang normal, kan? Iya, betul. Nah, jadi banyak hal yang saya alami seperti itu ya. Satu hal lagi yang unik, pada saat saya jalan dari Pulau Gadung, naik bus, tiba-tiba ada seorang anak membayarkan saya. Saya tanya, kenapa membayarkan saya? Dia nangis. Kenapa? Bapak ini seperti orang tua saya. Orang tua saya tinggal di Lampung, dan mohon izin kalau bisa Bapak ke rumah saya, ketemu ibu saya dan anak-anak adik-adik saya. Itu akhirnya pas di perbatasan Tanjung Barat saya berhenti karena dia turun, saya lanjut. Dia nangis terus tertegun. Kenapa? Dari duduknya, bicaranya, pakaiannya sama seperti orang tua dia, yang memang dia belum pernah lihat pada saat masa kecil. Ya kan, dia hanya diceritakan orang tuanya seperti orang ibunya. Jadi kalau mau dibuat cerita tentang hal-hal dunia supranatural itu banyak sekali itu Lord ya kan. Saya alami itu ya kan. Apalagi belakangan ini saya lebih memperkuat diri untuk mempertajam intuisi saya ya kan, lewat kontemplasi ya. Terus mengimajinasikan alam dan lain sebagainya, maka keluarlah syair-syair yang sekarang ini mengalir begitu aja.
Maka itu kehadiran saya di sini, saya terima kasih. Lord ini saya anggap sebagai sang pencerah, sang pencerah, sosok figur yang dibutuhkan saat situasi sekarang ini, di saat situasi yang sedang terjadi kepenatan politik, kepenatan ekonomi, ya kan, bahkan udah di ambang batas kejenuhan. Lord tampil adalah bagian terkecil untuk mewakili aspirasi suasana kebekuan itu. Itu salah satu hal yang barangkali bisa saya sampaikan. Ya kalau kecil tentu SD ya saya nakalnya SD, nakalnya SMP, biasa ya. Tapi dulu punya etika, punya adab. Kalau sekarang etika dan adab udah nggak ada. Ya kan, hampir sama sekali terkikis. Dulu kita nakal, orang tua guru jewer kita diam. Sekarang jangan coba-coba. Ya kan, seorang guru menjewer murid ya bisa dipukul. Ini kan ada pergeseran nilai di sini. Ya kan, pergeseran nilai. Etika adab ini tidak ada lagi sekarang. Nah, itulah yang bilang adanya transformasi nilai. Pertarungan nilai sekarang. Nilai lama dan nilai baru. Nilai baru. Yang namanya perubahan itu abadi. Tapi ada sebagian masyarakat yang tetap berada dalam nilai lama. Status quo. Adanya perubahan dan pembaruan, nilai lama menjadi potensi ancaman. Contoh yang paling gampang, orang yang sedang berkuasa lah, entah di mana sebagai apa, ada sesuatu yang baru itu, dianggap sebagai ancaman itu bagi dia. Ya kan? Itu merupakan sebuah perubahan bahwa itu penting. Penting. Adanya dinamika ya. Iya. Jadi dia tidak boleh tertinggal ya kan dengan nilai-nilai baru dan harus mampu beradaptasi dengan nilai-nilai baru dan perubahan. Jangan dianggap sebagai potensi ancaman dan jangan dianggap sebagai musuh. Lord hadir juga di sini, jangan dianggap sebagai satu hal yang musuh. Ya kan, bagi kekuasaan, bagi apa dan sebagainya, ya kan. Jadi, pada dasarnya kan manusia harus ditempatkan sesuai dengan hak asasi. Iya, sangat menarik dan sangat gimana ya, Lord disebut sebagai sang pencerah. Mungkin nanti kita sebelum simak dalam proses kenapa dan bagaimana ada di sini ada kesenjangan dalam proses soal nasionalisme. Orang menyebut kalau si ajaran dan nasionalisme, kalau kepada penerapan nationality. Bagaimana menurut Bang Levi ini? Keadaan apa yang sekarang, terutama kaitannya dengan menyangkut soal tadi ada budi pekerti, kan ada hal budaya yang juga banyak ditinggalkan dan sebagainya. Ya, apa dan bagaimana? Mungkin saatnya kita bisa minta pendapat dari Bung Levi atau Bang Levi. Iya. Terima kasih banyak, Lord. Saya panggil Abang aja kan. Iya. Kalau tentu saya nggak banyak pendekatannya lebih kepada sejarah, lebih kepada antropologi budaya. Saya cuma melihat bahwa cita-cita mendirikan bangsa ini adalah satu cita-cita yang mulia menjelang akhir daripada Perang Dunia Kedua. Perlu identitas baru bagi sebuah bangsa. Kalau berbicara tentang existingnya, kita ini terdiri dari ribuan bangsa. Kalau berbicara bangsa, Aceh sebuah bangsa, sebuah negara. Mereka punya entitas sendiri, mereka punya hukum sendiri. Minangkabau, Jawa, seluruh Indonesia ini bangsa sebetulnya. Namun satu hal yang menarik ketika tidak hanya sekedar merasa senasib seperjuangan, tetapi ada hal yang saya bilang hari ini kita sudah kehilangan itu. Rasa rendah hati. Ketika setiap pemimpin bangsa-bangsa ini yang memiliki otoritas masing-masing mampu merendahkan dirinya, mampu merendahkan hatinya untuk melahirkan satu bangsa yang besar. Bangsa baru. Indonesia tidak pernah ada sebelumnya. Melahirkan satu bangsa baru, satu bangsa yang besar. Yang kalau bicara waktu, kita memiliki 3 waktu. Garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia. Deretan gunung berapi terbanyak di dunia.
Ini hal yang paling luar biasa dan memang Tuhan sudah anugerahkan buat bangsa besar ini. Satu hal, mereka mau duduk bersama dari kalangan aristokratnya, dari kalangan teknokratnya, kalangan pejuang, ulama, semua mau duduk bersama. Dengan rendah hati dan menyatakan, mari kita membangun satu bangsa baru bersama-sama. Yeah. Ini istimewa. Terlepas di kemudian hari secara internasional, Belanda belum tentu terima. Internasional juga belum tentu mengakui. Namun itu bukan satu persoalan ketika mereka semua merasa bersama-sama mau menjadi satu bangsa. Dan kita tidak punya ideologi, kita hanya punya dasar negara. Pancasila bukan sebuah ideologi. Pancasila adalah dasar negara yang menaungi seluruh perbedaan yang ada pada diri kita. Satu keniscayaan. Kita tidak harus selalu sama. Saya sejak muda, menolak keseragaman. Saya kuliah di universitas negeri, saya bolak-balik ditangkap karena saya menolak NKRI. Kenapa? Karena buat saya NKRI itu adalah produk komunisme atau fasisme. Mengajak manusia untuk kesatuan. Kesatuan adalah satu bentuk keseragaman. Saya menolak bentuk keseragaman. Saya menerima keanekaragaman. Karena bangsa ini tercipta dari keanekaragaman. Untuk apa kita Bhinneka Tunggal Ika? Karena Bhinneka Tunggal Ika berarti kita menerima bahwa kita berbeda, tetapi kita mau menjadi satu untuk sebuah tujuan mulia. Menjadi satu bukan berarti kesatuan, tetapi persatuan. Persatuan. Itu yang saya pahami sejak muda dan saya bolak-balik ditangkap untuk hal itu. Jadi hari ini saya termasuk berteriak walaupun sunyi dalam kesendirian. Saya bilang saya menolak NKRI. Bukan berarti saya anti Republik ini. Kalau boleh jadi orang terakhir yang berdiri di Republik ini untuk memegang merah putih, saya akan selalu pegang merah putih. Saya akan selalu pegang Pancasila. Tetapi di dalam satu kerangka negara persatuan Republik Indonesia, bukan negara kesatuan. Itu yang saya pahami. Nah, founding father kita berhasil membuat orang Indonesia ini duduk bersama dalam segenap perbedaannya. Dasarnya rendah hati. Saya tidak lebih tinggi dari Anda. Kita tidak perlu seragam. Dengan keanekaragaman itulah kita kaya. Dengan keanekaragaman itulah kita berhasil mengusir segala bentuk nilai asing, kolonialisme, dan apapun itu. Jadi lebih cocok kepada proses adanya persatuan, bukan kesatuan. Jelas persatuan. Sekarang kita lihat, Bung Hatta seorang sosialis. Sultan Syahrir seorang sosialis. I.J. Kasimo seorang teolog. Dia seorang agamawan, religius Katolik. Ya kan? Bung Karno seorang sosialis. Berapa banyak negara ini diisi oleh orang-orang yang berbeda ideologi. Tetapi bersatu. Kenapa? Dasar negara jelas Pancasila. Pancasila bentuk paling mulia dalam kebersamaan. Yang dilindungi oleh 5 sila yang isinya semua religius. Dari setiap agama pasti memahami itu. Apalagi Islam. Artinya setujulah dengan kondisi Pancasila tetap kita pertahankan. Buat saya. Sebagai nilai nasionalis kita ya. Iya. Saya nggak tahu buat orang lain. Tetapi buat saya memahami Indonesia berdiri karena kita berbeda. Untuk itu kita mau semua rendah hati. Untuk itu kita mau membuat satu persatuan. Karena Al-Quran berbicara tentang persatuan. Nggak ada pernah Al-Quran berbicara tentang kesatuan. Ya kira-kira gitu deh. Iya. Udah ngegas nih awalnya. Ya, jadi boleh saya tambahkan, Gimana, ya coba? kan. Jadi kita melihat dari sisi antropologis ya, bahwa Indonesia ini kan terdiri dari berbagai banyak suku. Suku, bangsa, bahasa, budaya, ya, berbagai etnis, berbagai agama. Kita lihat bagaimana 1908, 28 Sumpah Pemuda, 45 Proklamasi, 65 terjadi peristiwa G30S. Apa yang mengikat itu? Ini kan hanya soal semantik bahasa antara pemahaman arti persatuan dan kesatuan. Maka itu, di dalam Sumpah Pemuda, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia, juga satu lagi bersatu tanah air Indonesia. Ini satu kesatuan yang utuh yang diikat oleh yang menamakan diri adalah hakikat kebinekaan tadi. Ini ya mungkin karena persatuan dan kesatuan itu sebetulnya adalah semantik bahasa ya. Iya, artinya itu. Nah,
sekarang bagaimana menempatkan Indonesia dengan berbagai ragam budaya, berbagai ragam bahasa, mampu menjawab persoalan-persoalan internasional. Indonesia adalah bagian daripada dunia internasional. Kita kaya dengan perjalanan sejarah bangsa, ya kan? Peradaban bangsa kita mulai dari Sriwijaya, Majapahit, dan lain sebagainya. Kalau mau secara jujur, negara-negara di dunia ini, belahan dunia ini, yang mengkayakan sebenarnya Indonesia. Setuju. Ya, Indonesia. Yang mengkayakan, membuat kaya mereka. Membuat kaya mereka. Setuju. Bagaimana dulu, kenapa sih negara-negara asing menjajah ke Indonesia? Tentu ada sebabnya. Amerika, Jepang, Belanda. Karena kita kaya dengan sumber daya alam. Kaya dengan rempah-rempah. Rempah-rempah. Maka itu terjadilah kan transaksi itu dengan bukan dengan uang dulu kan, barter ya. Barter dengan emas. Sistem barter, macam-macam lah dengan emas dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita ini mengayakan negara-negara di dunia internasional. Bagaimana nih dalam melihat konstelasi politik dunia yang sekarang ini? Ya kan, adanya COVID dan lain sebagainya. Kalau mau dibilang akhir zaman, ya kan begitu. Oleh karena itu perlu ada tatanan dunia baru di sini. Jadi dunia wajib ditata kembali. Ditata kembali. Dunia wajib harus dimulai kan dari warga bangsa Indonesia. Warga bangsa Indonesia, baik kaum politisi, kaum agamawan, kaum budayawan, duduk bersama. Betul. Ya kan, dengan kerendahan hati ini membawa Pancasila sebagai filosofi bangsa, sebagai groundslah, ya kan, Weltanschauung, banyak sekali itu. Kalau mau menerjemahkan hakikat daripada Pancasila, satu dimensi ketuhanan, ya kan, kemanusiaan dan persatuan, semua ini satu kesatuan, ya kan. Saya nggak melihat bahwa ideologi dunia, ya kan, yang memiliki kekuatan seperti Pancasila, ya kan, ini kan universal. Iya, sangat universal. Sangat universal. Kenapa kok menjadi menasional? Tugas sang pencerah lah kan, ya kan, membawa filosofi bangsa ini menjadi dunia. Dengan merubah tatanan dunia baru. Ada satu spesifikasi yang pas. Ada sih sebenarnya sudah kita berbuat. Satu contoh berkaitan dengan filosof yang sekarang lagi in ya. Dan selalu digembar-gemborkan. Ketika orang melakukan satu perjuangan terlepas dari perbedaan siapa atau dan apa, kita sepakat bahwa bela bangsa dan bela negara, ya, bela bangsa, bela negara, dan bela bumi. Bela bumi. Iya. Itu kan sudah menyatukan kekuatan bukan hanya nasional. Ya. Jadi Lord mengatakan itu tadi ketika berbicara bela bangsa, bela negara, bela bangsa, dan bela bumi, maka menyatukan kekuatan sebuah perjuangan ini layak bahwa kita semua bersaudara. Kita semua berbeda tetapi adalah satu. Apakah disebut kesatuan atau persatuan, di situ sebenarnya ada tanggung jawab bersama. Mungkin ini gimana sih kalau menurut Bang Levi ini? Keadaan situasi generasi saat ini yang justru harus mengambil peluang, tetapi bagaimana menurut penilaian dari Bang Levi? Ya kalau berbicara kekinian, mungkin saya juga udah ketinggalan banyak informasi dan lain-lain. Tapi saya mengakui bahwa anak-anak sekarang jauh lebih cerdas, lebih responsif, walaupun kekurangan dalam hal nalar dan bijaknya, seperti itu. Tapi sebagaimana yang kita lihat, anak muda Indonesia menjuarai banyak bidang ilmu-ilmu eksak di dunia. Namun tadi ada prihatin ketika sistem, jadi saya lari jauh di sistem kurikulum kita yang selalu menganak-emaskan ilmu-ilmu eksak, sehingga ilmu-ilmu humaniora ini tinggal. Padahal bagaimana mengajar budi pekerti, kebijaksanaan, pandangan yang arif, seperti itu didapatkan di ilmu-ilmu humaniora. Sehingga kalau kita mau kembali kepada hakikat di mana kata Bapak Wage Rudolf Supratman, bangunlah jiwanya, bangunlah raga. Ilmu humaniora harus lebih dahulu didepankan. Difokuskan. Iya.
baru bangunlah raganya. Ketika bangun raganya kan dimensinya berarti kan fisik. Baru ilmu-ilmu eksak menyertainya. Ketika dua kekuatan anak muda bangsa ini berjalan seimbang dan seirama, saya rasa bangsa ini untuk menjadi nomor satu menunggu waktu. Semua modal ada kok di negeri ini. Iya. Apa yang nggak ada? Tadi Bang Imam bilang, kita ini memperkaya bangsa lain. Setuju banget. Tinggal bagaimana kita mampu mengoptimalisasi seluruh kemampuan anak bangsa, SDA-nya udah siap kok. Tinggal seperti itu. Nah, bagaimana nanti tinggal pemerintahnya. Masalahnya gimana Sama-sama. menurut yang mulia itu, Pak Duka? Keadaan situasi sekarang memang kita sepakat bahwa hal ini diperlukan sebuah penyelesaian lah kemelut persoalan seperti ini ya. Sementara di pihak kecerdasan menaik, tapi pada nilai-nilai kebangsaan ini menurun. Nah, persoalan ini apa yang menjadi persoalan dan harus bagaimana? Kan nggak bisa juga kita sendiri. Ya, semua orang sekarang serba praktis. Selalu kontekstual. Yang kedua, situasional. Kita butuh sekarang ini kaum muda ini berperan sebagai orang negarawan yang futuristik, visioner, mampu menjawab persoalan kebangsaan ini 50-100 tahun yang akan datang. Kalau sekarang bagaimana untuk jiwa yang kosong? Ini kan jiwanya kan kosong. Tentang etik, moral, budaya, ya kan? Di dalam diri ini jiwanya kosong. Oleh karena itu sekarang lebih banyak pada hal yang praktis, ya kan? Hal yang praktis. Nah, hal yang praktis ini kan tidak etis, ya. Hal yang praktis ini tidak etis. Tidak etis. Itu udah hukum itu, ya kan? Jadi semua norma-norma etika, adab itu udah tergeser sekarang ini. Kita bisa lihat di media cetak, elektronik, ya kan, mulai di media sosial dan sebagainya, kan. Bagaimana perilaku-perilaku itu sudah hilang. Nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai luhur yang dibangun oleh Bapak Bangsa, Founding Fathers pada saat itu, bagaimana peran Badan BPUPKI menjadi PPKI, sampai merumuskan Pancasila UUD 45, ya kan, terbangun duduk bersama, ya kan. Ada berbeda ya, walaupun berbeda, ya kan, di situ ada agama yang berbeda, ya kan, tapi suasana kebatinan untuk membangun satu bangsa, nation, itu amat sangat luar biasa. Nah, ini udah hilang nilai-nilai kebangsaan ini. Nah, bagaimana kita bangkitkan kembali nilai-nilai kebangsaan ini, patriotisme, nasionalisme di dalam jiwa kaum muda yang sekarang lebih tren disebut apa? Kaum milenial, ya ini kolonial. Ya, kolonial. Jadi maka itu jadi terjadi kesenjangan nilai yang tadi saya bilang antara nilai baru dan nilai lama. Dan disinilah terjadi benturan nilai. Nah, akibat daripada benturan nilai-nilai tadi, eksesnya tadi itu bentuk kekerasan, ya kan. Banyak sekali itu bentuk-bentuk kekerasan macam-macam itu. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, yang benar harus meminta maaf, ya kan? Iya, sekarang yang benar harus ini benar. Yang kejadian itu dianggap sebuah yang lumrah lagi. Iya, hal yang biasa gitu loh. Kalau yang salah di apa? Di ini benar, disanjung-sanjungkan, ya kan, ya itu. Nah, inilah situasi ini sekarang nih yang terjadi, ya. Saya mungkin terlalu ekstrim kalau bilang dulu kan ada Nasakom, ya, Nasional Agama Komunis. Kalau sekarang saya bilang Nasakap bagaimana? Nasional Agama Kapitalis, kan. Jadi individualistik ini yang apa? Yang berkembang dewasa ini, kan. Orang udah tidak lagi membangun semangat gotong royong, ya kan, solidaritas satu dengan yang lainnya. Beda dengan di luar negeri, walaupun dia tidak punya nilai-nilai Pancasila, tapi kalau ketemu dengan orang, hi, good morning, how are you today, ya kan? Kalau di sini mau ngomong sama beliau ragu, nanti saya bilang, apa kabar? Apa lo? Ya kan? Padahal dia tidak punya padahal dia orang-orang yang individualistik. Di satu sisi di individualistik. Dia pakai Pancasila, tetapi dia
Kita masuk di parkiran, ada berapa negara tuh. Hi, good morning sir, how are you today? So, kalau kita mau masuk di sana kan minta apa? Tiket ya. Dan ditegur. Halo, good morning sir, how are you today? Where are you go? Senang kan kita kan? Sentuhan-sentuhan moral ini harus dibangun. Kalau di sini salah persepsi nanti, ya kan? Bisa-bisa, ya mohon maaf. Iya, betul. Ya, salah tegur kita dipukul. Nah ini bagaimana kita menempatkan sistem nilai yang berpedoman pada filosofi bangsa di saat situasi zaman milenial ini. Kita butuh kembali ke tatanan yang baru. Perlu kita banyak hal sebetulnya dari sisi mana, mulai dari sisi antropologis, sosiologis, psikologis, politik, ekonomi, budaya, dan sebagainya. Ini kan harus secara komprehensif. Tapi yang penting adalah kerendahan hati tadi itu. Mari kita berpikir persoalan kebangsaan di masa yang akan datang. Saya tidak tahu generasi milenial yang sekarang ini menjawab persoalan-persoalan nilai-nilai kebangsaan tadi. Cepat atau lambat mereka mengemban itu semua. Mau Ya. tidak mau. Ya. Mau Ya. tidak mau. Ya. Karena memang sudah sedang terjadi pergeseran. Ya. Pergeseran nilai. Ada akulturasi budaya. Ya. Satu hal lagi, kita sedang mengalami culture shock. Ya. Culture shock. Satu budaya yang kaget buat kita. Bagi diri kita kaget, ya kan? Nah inilah yang bahaya. Kalau sudah culture shock, wah, kita tidak punya lagi pegangan, tidak punya lagi nilai, ya kan? Jadi mudah terombang-ambing, diombang-ambingkan, ditarik di sana di sini. Nah, kalau bicara yang lebih besar lagi, ya kan, bisa mengenai soal kenegaraan, ya kita lihat sekarang tarik sana, tarik sini, ya kan? Itu yang terjadi, sedang mengalami culture shock. Iya, terus. Ya, tugas Lord Langga lah, ya. Bukankah pada sekarang kita sepakati bahwa ideologi yang Pancasila ya, sebelum pada proses sebagai sisi ideologi yang kita anut sekarang, justru lebih menjamin. Kalau tadi kita singgung berkaitan dengan kapasitas kapitalis, pasti ujungnya adalah habis, puncaknya ya. Berbicara tentang berkaitan dengan komunis, pasti pembantaian, itu pasti. Mudah terjadi posisi pembantaian, ya kan? Dalam artian proses ini ada disebut sosialis. Sebelumnya lagi ada muncul ateis dan sebagainya. Lah, persoalan-persoalan ini nampaknya pada keberadaan bangsa kita Indonesia sendiri sudah clear, apalagi para pendiri kita sepakat ya bahwa Pancasila ini merupakan bagian perekat yang bisa menjadikan kekuatan sebuah ideologi dari keberadaan yang bisa kita sepakati, dan memang tidak cukup dengan sepakat ya, harus dijalankan. Ya, masalahnya sekarang adalah frame itu sudah ada tetapi tidak dijalankan. Lah, mewakili generasi muda khususnya banyak dari kaum netizen ekvivalen rakyat yang selalu lo cintai, ini banyak persoalan-persoalan yang kebingungan justru. Bahwa persoalan kebangsaan ini menjadinya lemahnya sebagai nilai-nilai kemilikan sebagai jiwa-jiwa nasionalis. Yang mungkin penanamannya bagaimana? Kalau dulu diceritakan bahwa sebuah kurikulum, mungkin ada pelajaran PMP ya, pendidikan moral Pancasila, sekarang sudah tidak ada lagi. Ya. Kalau saya setuju tadi dengan pendidikan jiwa, bangunlah jiwanya, baru raganya ya. Karena raga udah otomatis. Ternyata jiwa pun dibangun bukan hanya saat lagi besar saja. Iya. Tetapi di dalam pun sudah dibangun ya. Sejak masih di kandungan ibu. Iya. Iya, kandungan ibu. Iya. Sangat menarik, dan persoalan kebangsaan ini mungkin ada pesan yang bisa dilakukan terakhir. Bukan terakhir, pesan dalam artian episode ini maksud saya. Coba dari Bang Levi. Ada dari episode ini, apa pesan apa ini untuk generasi ini? Iya, satu hal bahwa kita semua tidak bisa membendung laju nilai-nilai praktis. Tadi saya tergelitik tadi Bang Imam bilang, nilai-nilai praktis. Nilai-nilai praktis ini
nanti ke pragmatisme, Hmm. nilai-nilai praktis ini dia skip, dia melewati semua nilai-nilai yang pernah ada. Akhlak, adab, Iya, semua dia lewati. dilewati. Contoh sederhana, kita bisa duduk, terus, oh ya, mau makan apa? Pesan nasi gudegnya Mbok Jum ya, gitu. Tek, langsung. Padahal tanpa harus praktis, kita bisa keluar, ada effort, kita ketemu orang yang jual itu lebih tua, kita bisa menyapa, bisa jabat tangan, bisa greeting, berbagi keberkahan, uang diterima, itu jauh lebih baik. Ketika praktis ini mematikan banyak hal. Mematikan ruh, mematikan jihad, mematikan semua hal. Nah, ini yang sedang digiring perlahan-lahan. Tapi kembali lagi tadi, mau nggak kalangan tua itu memandang kalangan muda itu sebagai partnernya? Demikian juga kalangan muda melihat kalangan yang berpengalaman yang sekarang sedang mengelola negara sebagai partnernya. Karena ada kelebihan pengalaman, ini di kalangan muda ada keberanian, keinginan pembaruan, ada kecekatan, banyak hal. Progresif, dinamis ada di kalangan muda. Ketika kedua-duanya mau berhenti sebentar, tadi menanggalkan pragmatisme yang berujung pada praktis segala sesuatu itu, terus mau mari saling rendah hati, saling membuka diri untuk saling memaafkan, bangsa ini butuh rekonsiliasi. Apartheid luar biasa di Afrika Selatan. Berpuluh-puluh tahun mengungkung bangsa itu. Tapi ketika rezim kulit putih apartheid jatuh, kulit hitam tidak melakukannya sebagai ajang pembalas dendam. Tetapi duduk bersama, mari kita rekonsiliasi, mari kita saling memaafkan, mari kita membuka diri. Untuk apa? Untuk suatu tujuan yang lebih perbaikan besar. bangsa. Tidak ada soal akunya, nggak ada soal kelompok atau kepentingannya, tapi bagaimana bangsa ini besar. Bangsa menjadi besar. Itu diperlukan maka jiwa yang besar. Ya, negara, Tapi ketika kita bangunnya negarawan ada ya. terus, jiwanya kita tinggalkan, kapan kita memiliki jiwa besar? baik itu. Kira-kira seperti itu. Mungkin dari Mungkin dari apa? Paduka yang mulia, pesan yang bisa disampaikan saat episode ini. Karena banyak tadi kembali netizen yang masih gelap lah ya. Masih gelap dalam persoalan kaitan tentang nasionalisme atau yang terapkan disebut nationality. Padahal itu adalah merupakan bagian modal terbesar. Gimana Pak Duka? Iya, jadi memang pertama itu ada aspek keteladanan. Aspek keteladanan itu nomor satu. Bagaimana seorang pemimpin memberikan contoh yang baik agar bisa menjadi akan diikuti, Panutan. jadi panutan. Kita ini sedang kehilangan figur, ya kan? Kehilangan figur yang menjadi teladan Ya. bagi satu bangsa, bagi satu kelompok, maupun bagi satu di organisasi manapun juga. Ini tidak ada. Karena semua cenderung pada hal yang sifatnya praktis tadi. Ya, smart Mangga itu, lah ya. Karena praktis ini sudah tidak etis, berarti melanggar norma, melanggar etika, melanggar tatanan budaya bangsa, Setuju. sebagaimana semangat kegotong royongan itu perlu kita tanamkan. Sekarang kita tidak lagi melihat saya nggak tahu apakah masih ada rembuk desa, ya kan? Sebagai proses pertemuan warga, ya itu tidak ada lagi rembuk desa. Betul. Jadi kita ingin mengembalikan roh kejiwaan Pancasila sebagai filosofi bangsa, di mana di situ menempatkan semangat persatuan dan kesatuan, keadilan sosial, dimensi ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Ini harus ada yang mulai, ya kan? Mulai. Ya kembali lagi, mau tidak kita duduk bersama, ya kan? Membahas persoalan-persoalan kebangsaan Betul. di dalam menjawab kekinian, Iya. di dalam merubah tatanan dunia baru ini. Pesan saya cuma satu. Kalau memang Lord, ya kan, dengan berbagai jaringan yang ada, ya harus dimulai memberikan bentuk peradaban baru sekarang ini. Sekarang kan perlu ada new emerging force, tatanan dunia baru, ya kan? Sekarang terjadi pergeseran peradaban, pergeseran perilaku, semua terjadi pergeseran nilai. Betul. Itulah yang kita sedang mengalami culture shock. Kalau udah culture shock itu kaget, ya kan? Karena kaget, ya kan? Ya wajarlah ada, mohon maaf, ya kan? Ada orang kayak baru gitu misalnya kan. Orang kayak baru tahu sendiri kan,
Mau ke toilet aja semua dibawa. Karena culture shock tadi. Karena memang tadi kita nggak diisi jiwa kita. Jiwa itu penting, ya kan? Karena kan ini cerminan. Dan kita butuh negarawan-negarawan muda di saat situasi akhir zaman sekarang ini. Oleh karena itu, lewat Lord Rangga, pesan saya sebagai sosok sang pencerah, mampu, ya kan, mengorganisir, memanage, ya kan, para kaum muda yang ada ini untuk mengembalikan diri kepada jati diri bangsa seutuhnya, sebagaimana apa yang founding fathers pesankan. Iya, kuncinya mungkin mulai mencintai dari negerinya ya. Mencintai dirinya, mencintai negerinya, ya kan, bahwa kita kaya, kita hebat, bangsa besar, dan mau pengamalan dari nilai Pancasila. Samanya, mohon maaf, Quran boleh dibaca dan dihafal, tapi sekarang yang penting adalah dilaksanakan. Pengamalan isi. Begitupun Pancasila ya. Sama ya. Bukan diperingati, akhirnya cuma diingat. Karena diperingati kan, Iya. cuma diingat. Padahal diamalkan. Iya, dijalankan. Iya, kita sepakati dari kitab suci apapun, ya, kemudian dalam Pancasila sebagai ideologi negara kita ternyata tidak cukup untuk dibaca, tetapi kita amalkan. Proses keberadaan pembangunan yang ternyata dekade waktu masuk ke dunia ini, 3 ini, perlu nampaknya merupakan suasana yang baru, tetapi tidak meninggalkan atas keluhuran bangsa ya, keluarga bangsa. Mungkin ini tambah penasaran bagi netizen dan rakyat. Mudah-mudahan penasaran juga. Kita akan bahas lebih lanjut nanti kepada proses perjalanan episode berikutnya. Mungkin halnya kita akan ulik lagi dengan beliau-beliau dan juga tokoh-tokoh lain yang akan kita undang di dalam persoalan ini. Dan saat ini beliau kayaknya bawa buku ini. Ya buku, ya coba ceritakan dulu buku sebentar. Apa yang mau di ini. Karena apapun keberadaannya, menurut Lord Rangga, hal ini penting menjadi pertama kali. Ketika kita bangsa ini bisa mengangkat kaum ibu. Nah, ibu 3 kali nih. Ibu kita yang melahirkan. Kalau menurut Lord Rangga nih. Ibu batin yang kedua. Berarti istri kita loh ya, bukan pacar loh ya. Istri kita itu ibu batin. Karena kalau kita tidak ada istri nggak bisa nyalurin batin. Itu betul ada ya kan. Yang ketiga itu adalah ibu bumi. Maka ibu yang diinjak kita sekarang ini disebut bumi. Itu asal kata dari ibu pertiwi. Iya, ya itu menurut Lord Rangga sih. Kenapa juga Rasulullah mengatakan hormati ibu. Lah, menghormati ibu di antara 3 ini pasti bakal mencintai atas negerinya, bangsanya, dan juga keturunan kita semuanya. Amin. Dan ini rupanya beliau yang mulia, Paduka, saya melirik buku tentang Metamorfose Diri. Dan ini karya dari salah satu asuhan dari... artinya begini, ini karya kawan baik saya, namanya Dr. Gigi Murni Hayati. Hayati ini karya sebagai seorang ibu loh. Ya, karya seorang ibu. Ini tentang perubahan perilaku, jati diri. Dia sekolah di salah satu perguruan tinggi, Usuluddin. Ini salah satu karya. Kelulusan Ma'rifatullah. Masya Allah, iya. Dengan sekolah Ma'rifat, maka sang siswa diberi tugas. Maka dia buatlah buku Metamorfose Diri yang akan launching tanggal 20 Desember nanti. Tanggal 25? 20 Desember. 20 Desember hari Ibu. Memperingati Hari Ibu. Hari Ibu luar biasa. Nanti insya Allah, Lord, ya kan, Bung Levi juga bisa hadir. Iya, amin. Semoga ini bisa berjalan. Kebetulan saya ditunjuk sebagai ketua panitia. Alhamdulillah. Ya namanya orang tua kan asuhannya tuh apapun keadaannya harus dirawat lah kondisi begitu. Dan ini patut ditoladani lah apapun keadaannya. Iya. Lord banyak belajar dan proses keadaan sekarang
apa dan bagaimana tentang nasionalisme, apakah tentang kaitan dari penghormatan atas ibu, luar biasa. Ini mau dihadiahkan ke Lord. Ya, Oh ya, terima semoga kasih ya. bisa membaca ya kan, terima kasih. bermanfaat ya kan. Iya. Karena saya juga sedang membuat Oh iya, prosa-prosa tentang prosa. Lord Rangga sebagai sang pencerah. Luar biasa. Ya. Aduh, Semoga luar biasa. Allah memberikan kekuatan Amin, amin. bagi Lord ya kan dalam merubah tatanan dunia baru. Amin, amin. Ternyata bukan hanya pemerhati sosial internasional, beliau juga banyak menulis buku. Ya, beliau banyak menulis buku dan banyak tulisan-tulisannya. Iya. Alhamdulillah, dan ini amanat. Pasti saya terima. Iya, dan saya akan laksanakan. Iya. Baik, ini Ya, saya berdiri serahkan bisa ya. ya. Oke, saya sendiri. Terima kasih. Ya, morfose diri. Metamorfose diri. Iya. Ini adalah bentuk sisi makrifat ya, terhadap kajian makrifat diri Iya, dari iya. seorang Perilaku ibu, dirinya, berdiri seorang ibu sendiri. merubah jati diri Iya, luar secara biasa. totalitas. Iya. Dan ini bisa menjadikan satu pedoman buat kita. Amin. Terima kasih, dan kita sementara mungkin sampai di sini karena waktu ya. Persoalan kaitan dengan persoalan apa yang disampaikan adalah merupakan bagian uraian dari hati ke hati. Tentu kalaupun ada sesuatu yang mungkin berbeda dengan pandangan dengan Anda ya, atau kaum dari netizen dan sebagainya, itu juga hak Anda. Ini merupakan bagian yang perlu kita sama-sama. Yang pasti bahwa kita adalah sepakati bahwa sebuah Pancasila adalah merupakan bagian ideologi kita yang kita harus sama-sama lakukan untuk diamalkan. Dan terlepas dari unsur dari kepercayaan manapun, silakan kita bisa laksanakan atas kitab suci masing-masing. Karena apapun keadaannya adalah di sana ada ketuhanan yang Maha Esa. Tapi yang lebih penting lagi adalah bahwa kita ngomong-ngomong di sini semuanya juga berharap bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, seluruh rakyat dunia terwujud. Amin, amin, amin. Kalau gitu kita ucapkan salam mulia. Jaya. Jaya, jaya. Oke. Saya serahkan buku ini untuk Lord Rangga sebagai sosok figur idola saya. Maka dia adalah sebagai sang pencerah. Semoga buku ini bermanfaat. Ini adalah sosok figur kaum ibu yang merubah perilaku dirinya menjadi merubah jati dirinya, baik dari dimensi ilmu kejiwaan dan tingkatan ma'rifatullah. Inilah jati diri sosok figur seorang perempuan, Dr. Gigi Murni Hayati. Semoga bermanfaat. Terima kasih, dan insya Allah ini berkah, dan ini merupakan bagian bukan hanya tanggung jawab ibu, tapi kita semuanya sebagai kaum laki juga untuk mengangkat derajat kaum ibu. Dan satu hal, anaknya adalah namanya Rangga Asof. Rangga Asof. Ya, dia sebagai seorang pemain sinetron. Rangga Kemarin dia juara The Best. Oke. Dua kali The Best. Ya, terima kasih Yang Mulia Pak Duka. Oke, terima kasih.